Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin kiram, para kiai, para asatidz, asatidzah, wabil khusus semeja Saudara Kiai Wahyu selaku pengasuh mushola, pimpinan yayasan mushola pesantren Al-Huda Ketemon. Saya Betengkulah Mujaki, juga dekat adik-adik, alek-alek, anak-anakku sekalian, yang sedang-sedang. Semoga usia penerus yang bagus. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Kira kita awali pengajian malam hari pagi kalau berabdi syukur dengan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali sampai saat malam ini tak modern di Indonesia. Dan orang tak ada modern. Bahasa Inggris bisa gitu. Tulis tak bisa. Aku bisa liter-liter gitu. Dan ini. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah sampai saat malam makin kita bisa kepada sehat walafiat, sehingga bila bersehat walafiat kita serah Allah kepada kesempatan kami hadir kepada itu dalam rangka peringatan nuzul Quran. Semoga hadirlah kita saja di tempat itu kesenangan kala berbarokan Allah. Amin. Kesenangan kala berrahmat Allah. Amin. Kesenangan kala berhidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Para kretan, para rakulus yang belum jadi, kita di sini ini insya Allah merupakan manusia pilihan dari Allah. Masa kadito, tentunya musala kadito membeda nuzul Quran. Beda ikut satria betul. Amit sport, ini betul. Tetapi boleh datang ke situ dengan. Tapi apa yang terjadi? Putra-putra seorang hadir. Kenapa seru? Nah, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya santri saya gak ditak, bicara santri wa fakun hadir pun tak mesti. Bagaimana masa mereka itu mau tak oleh hidayah, mau ini kan? Mau tak oleh hidayah, mau tu dia Allah. Mungkin santri titik buruk mau lesok, boleh bila isya saya sholat dulu, tadi. Pakai etam nuzul Quran, ngomong itu kayak kan? Nah, anak rupanya kan pakai lesok, pakai payah, tokok nyong, tidak Allah Akbar, lesok, kita kun hadir ke sampai mari aja, itu hidayah betul dia Allah. Nah Allah ni keamaran hidayah ke kebulan dan ke manusia. Allah beri hidayah kepada hambanya tidak sembarangan, tak ada benda.
Maka syukur la alek mereka. Saya remaja-remaja nih kan, kita songkokan hadir, lebur, apa? Songkokan iluan itu tak hadir apa? Aku tak songkok nih kayak hadir. Terus kan? Itu hidayah. Apapun secara dohir, secara kasat mata, tak ada datang kan? Saya tak sombongan nih kan? Apalagi kunos kaos, tak sombongan. Tak kira habis secara kasat mata. Tapi kenapa Allah menghadirkan beliau? Hidayah. Sampai nyaman ya? Arya Kamandanu. Arya. Saku kalian. Bahagia. Arya. Itu hidayah. Arya ya. Kamu harus bersyukur kepada Allah. Lah kenapa? Toreng. Allah tidak sembarangan memberi hidayah kepada hambanya. Berarti Allah tahu di hati Arya ini ada setitik kebaikan dalam hati Arya. Engkau nih kan, peninggiran kaki Arya. Di hati Arya ada satu titik kebaikan sehingga Allah memberikan hidayah kepada Arya untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Berarti pacar ya. Ya. Itulah hidayah. Maka syukuri kita diberi hidayah oleh Allah, bisa kumpul di tempat kalian itu dalam rangka nuzulul Quran. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Para adik-adikku sekalian, tentunya kalau adik punya sedikit adik boleh nak kan. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran mereka ada wakil banyak perbedaan ulama. Beda sedebu tanggal tung Ramadan, beda sedebu tanggal keluar Ramadan, beda tanggal 5, beda tanggal 13, beda sing ngajak tanggal 4 lekor bahkan beda tanggal 6 lekor, beda sing ada wakil tanggal 3 lekor, beda sing 17. Nah, 17 cuma kita mungkin tak bahas sejarah atau tahu tanggal senapa saya pasti tak usah sejarah. Saya pasti pada ayat inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, bahwa turunnya di malam yang penuh barokah. Jadi inna anzalna diturunkan pada malam yang penuh barokah. Malam penuh barokah yang mana? Banyak malam barokah. Malam Jumat malam barokah, malam Sya'banan barokah, malam 1 Rajab barokah. Malam yang mana banyak yang barokah? Bahkan boleh ayat boleh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa turun di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi Quran itu turun pada malam hari, bukan pada pagi atau siang hari. Karena inna anzalnahu fi laila, malam hari. Nah, baca oleh Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 185. Sampai saya tahu. Ayo sampai saya tahu. Tidak ada baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Saya nak kenal. Arya. Syahrul Ramadan unzila fi Quran. Hudal linnas wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dari situ banyak pendapat para ulama. Nah, cuma kita tak pernah ketok. Kita bahas lain. Kegunaan Al-Quran, malah panjenengan lebih semangat kami baca Quran, terutama ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bisa kita dengarkan bagi anak-anak kita. Quran paneka, mereka bisa ditampil, bisa ditampil, bisa
penjawab dari permasalahan, solusi segala macam Al-Quran panjang. Bahkan debut dan bulan yang masih dijember bahkan jauh mau bisa maca Quran benar sebu benar benar lalang benar sebu minimal 10 ayat 10 ayat minimal 10 ayat. Maka orang yang membaca Quran minimal 10 ayat sebenarnya, maka dalam hidupnya dalam sehari itu Allah yang menjaminnya. Baca Quran. Nah, maka bagi kita, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mereka, maka ketika bangun pagi kita sholat subuh, maka bagi laki-laki para bapak-bapak mereka, sebelum kaki ini melangkah untuk mencari rezekinya Allah, maka langkahkan kaki ini untuk menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Lasar gak ditok. Sebelum kita melihat anugerah Allah, keindahan alam, maka mata ini sesudah subuh kita perlihatkan mata ini untuk melihat kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat Al-Quran, firman-firman Allah. Artinya dalam baru subuh pas baca Quran, baca Quran, banyak 10 ayat, maka dijamin dalam hidupnya dalam sehari Allah yang menjamin hidupnya. Orang yang baca Quran. Begitu tergula tak bangal ada mulai dunia tergula pada bincang pengajian apa saya tergula debu arti mereka. Ada seorang yang sudah saya alami, itu belum bangal itu. Dengan baca Quran minimal 10 ayat minimal. Kita masuk 10 ayat. Paling terlalu mari ngaji Quran morok sampai kita mari kerja zorku imami diberikan beli film baca Quran sekejap boleh mulai ke masjid morok kita benar kan. Nah itu dalam hidup sehari ini nyaman. Semua permasalahan hidup enteng gampang. Benar baik solusi-solusi itu ada. Nah ini bagi bapak-bapak karena bapak itu kan punya tanggung jawab nafkah kehidupan anak bini bersemacam. Maka usahakan setiap ba'da subuh makan ke masjid atau mau sholat itu sholat berjamaah subuh, jadi kaki gunakan untuk berjalan di jalan Allah ke masjid Allah untuk sholat subuh, dan sudah sholat subuh maka ini gunakan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah. Nah, boleh sedang mudah termenegak. Insya Allah, perlu yakin. Mulai nak mulai kita udah mereka aktif istiqomah baca Quran, maka olatih lihat hidupmu nanti masa depanmu lihat nyaman. Kulit tak bakal punya jamin, tapi pun embang kulit itu bengal atau jamin. Wah banyak Quran benar, jamin ya Allah rezeki. Nah karena dalam sehari itu Allah yang menjamin. Dia berubah. Saya anak boleh makin terus baca Quran sebenarnya. Baru subuh baca Quran, maghrib nanti baca Quran terus pada insya Allah. Cepat mari ngaji di kantor, lomber mari ngaji bila SMP SMA lo kepada ngaji boleh benar. Terus baca Quran sampai aku keluarga mau tak bila mati jamu baca Quran. Insya Allah tenang hidupnya. Semua permasalahan hidup akan Allah beri solusi. Bila itu para adik-adikku sekalian, yang terpenting dalam Al-Quran itu bagaimana kita menjalankan isi Al-Quran. Salah satunya apa? Salah satunya berbakti kepada orang tua. Nah, ini penting. Dan penting. Anak saya abek teh ke orang tua, anak saya takdim, anak saya perhatian, anak saya ngeladini orang tua. Insya Allah hidupnya akan sukses, akan barokah. Banyak cerita
dari zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, sampai ke zaman makin banyak ceritanya kisah-kisah orang yang sukses karena berbaktinya kepada orang tua. Ya. Jabuna Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Mekah ada lagi mon kuntro pinter, banyak belajar, banyak baca kitab, baca buku, belajar sekolah, kursus macam-macam, buku kuntro pinter. Mon tero barokah di tero barokah ilmuna, maka dengan berkhidmat. Napa berkhidmat itu? Ngabdi takdim taat kareng tua, taat takdim dan guru. Reng tua guru. Mungkin terus barokah odi. Namun terus sukses hidupnya, ingin bermanfaat hidupnya, ilmunya manfaat, maka dengan dapat ridho guru dan dapat ridho orang tua. Ada satu kisah dulu, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang yang miskin, bukan sahabat Uwais Al-Qarni. Kenapa? Kalau sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, itu sahabat. Lalu kita hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Uwais Al-Qarni mereka orang Kandi, tapi Uwais Al-Qarni itu adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika itu masih tinggal ibunya. Ibunya sudah tua, sepuh, kayak sakean. Kandi ada miskin. Tapi apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu seorang anak yang tidak pernah menolak permintaan orang tuanya. Rektor minta roti, bilagi. Rektor minta antar ke berat, ya teragi. Rektor minta pecet lagi. Pokok Uwais Al-Qarni tidak pernah menolak permintaan orang tuanya. Nah, satu ketika Uwais Al-Qarni peneka bukan minta dari Uwais Al-Qarni. Nah, kamu tahu nak dapat ibu, kan kamu dah tahu Uwais bahwa ibumu ini sudah tua, dan lagi mungkin sudah meninggal. Mumpung ibu ini belum meninggal, ibu ingin ke Mekah. Uwais Al-Qarni ini kan berada di Yaman. Antara Yaman ke Mekah, ini sekitar 1000 kiloan. 1000 kiloan. Perjalanan 1000 kiloan. Pada itu dekat ke Jakarta. Nah, itu Uwais Al-Qarni bingung. Bud minta ke haji ke Mekah, terus haji. Ya orang tua jadi saya Uwais Al-Qarni. Mungkin minta lain lagi saya Uwais Al-Qarni. Nanti Uwais Al-Qarni. Bud bertanding di jalan orang miskin. Minta ke haji. Akhirnya apa Uwais Al-Qarni? Jawabnya, Kibo, doa dulu. Yang Uwais Al-Qarni, Kibo, doa. Apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni dari pesebuk nabung melek empek sampai kini jadi bagian otak mungkin aku jadi yang dengan kok empek sampai kini beli sampai kini kan dengar sabar bukit menang Yaman itu punya bukit gunung jadi kan dengan otak kini mereka sebutnya bukit. Nah benar di Uwais Al-Qarni otak kini mereka kalah gunung esok on nang gunung esok on apa toro? Pandi agaknya dikit boleh kata. Benar katanya. Sampai bulu-bulan. Dari ini dulu sekitar 1 kiloan. Saya seor. Dari ini terlalu atas ke bawah kata benar. Ternyata apa niatnya Uwais Al-Qarni? Mak lenting itu pembunuh dari Yaman ke Mekah Malekuah. Itu niatnya Uwais Al-Qarni. Sampai sebegitu pengorbanan anak. Saya Uwais Al-Qarni. Seampuna zaman dapat untuk hajian maka akan pembul Uwais Al-Qarni akan di bawah perjalanan dari Mekah dari Yaman ke Mekah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan perjalanan saya akan terus masuk Uwais Al-Qarni maka dapat ke Mekah atau kan kita boleh sempat tak bisa jalan. Kau boleh gitu, di Uwais Al-Qarni. Maka ketika itu mereka Uwais Al-Qarni apa pilih sahabat?
Umar bin Khattab. Ditanya, ya Amirul Mukminin, napa kencerna kulit? Kencerna gula akhirtum embuk ketika atawah, bahkan mangkat dari Yaman sampai ke Mekah akhir beratawah muter ngelilingi Ka'bah ngidup embuk itu apa? Kencerna gula, beresna gula apa kata sahabat ini? Gendonganmu terhadap ibumu yang dari Yaman sampai ke Mekah, di Mekah ke Masjidil Haram ngelilingi atawah ngelilingi Ka'bah, kita bisa tembus satu seruan embukan saya melahirkan banget. Kata maksudnya satu hembusan nafas ketika menembus Al-Quran ini belum bisa menembus pahala-pahala ini. Pun mulai kita membun aku aku membun dari Mekah sampai ke Mekah, dari Mekah sampai ke Mekah. Kita seberapa itu? Kulnya menembus. Siapa keluar banget? Siapa keluar Arya? Tiada apa-apa. Tiada apa-apa. Loh, ketika itu pas pun doa nang sujud Ka'bah doa, ya Allah. Oh, wes aku nya doa, ya Allah. Sapa lagi bukan kulo ya Allah. Oleh kaki umur ya Allah, pas kaki ya Allah. Doa ya Allah, pas masuk ke ya Allah. Pokok doa tembun boleh. Wes aku ni tak doa apa, tak kita pun apa. Kun wes aku ni minta aki embun. Akhirnya sampai tegur, bah, dong, berdoa aki ibu mulai dong. Bentak kita sekali kata doa sekali kata Allah. Apa jawabnya Abu Al-Funi? Ampun bu, kulla sampian bu bahagia, kulla sampian lah semua urusan, kulla sampian lah oleh ridho Allah, kulla cukup bu, kulla cukup oleh ridho ajunan bu. Yang Abu Al-Funi, kulla oleh ridho orang tua kulla cukup bu. Maka ada hadis, ridho Allah fi ridho wa tidak, wasukullahi wasuktil wa wahid. Bahwa ridhonya Allah itu juga orang ridhonya orang tua, ridhonya orang tua juga ridhonya Allah, murkanya Allah juga murkanya orang tua. Paham? Jadi mon anak pas oleh ridho orang tua, pas oleh ridho orang tua, nyaman oleh, tenang, sukses oleh, barokah oleh. Nah, untuk anak-anak nih. Biasakan diri untuk takdim, taat kepada orang tua. Ya, nah boleh tak cukup nak anak, bagaimana dengan silang di keluarga mereka, silang di bini, boleh di bini pas ambu taat orang tua, pas ambu aku orang tua, tak bisa, karena anak laki itu tetap takdimnya, hormatnya kepada orang tua. Kalau anak laki tapi mau membini mulai laki, maka pindah kepada suami. Ibu laki maktul dari tua, laki mereka. Maka untuk sukses berbaktilah, bahagiakan orang tuanya. Takdim, tabungan, pasenang orang tuanya, cerai orang tuanya. Cerai orang tua. Ini nang kita Bughyatul Murtasyidin itu buaki bahwa ada tingkatan sedekah. Sedekah yang pertama itu kepada ulama. Sedekah itu ikan desa ngatos ini. Lipatannya sangat ngatos ini. Kedua orang tua. Sedekah itu ikan desa ngatos ini. Bencepat. Sedekah orang tua ini cepat. Dunia cepat. Kunten mereka. Wah, kulit deh orang. Ini mas terakhir. Ada bagaimana Musa bin Nabi. Ada jamaah bulan itu lambor kita kenal itu cerai kaore itu cerai kabar TV. Ini kisah cerai kabar TV, cerai kabar TV, cerai kering dulu, cerai kaore. Mon aroko dan lambor, mon aroko. Neka tidak rokok, mana kelas lencer, kayak sahabat nang betah, betah rumah, iya dong. Rokok meletak yang bunyi orek, balik aku tak nyanyi aroko.
tibi terai. Kau orang tua, kau orang lain tetangga terai. Nah, pas kenal biter gula, sedang duduk sedang kedalam, kejemput, tetangga macam-macam, sampai oleh ilmu sampai ke ilmu tentang orang tua. Nah, dulu itu pas timpul lah oning fadilah apa kita orang tua, lapor orang tua. Ampun. Nah, masih ada orang tua nak. Lagi. Buat billah ini kan. Berarti paling penting tambah yakin anak mau coba sumpah. Benar ini tentang saking gorwin. Benda orang ini benda orang. Nih gini. Satu setong. Anak dong. Kok kan malam bulan datang kan apa lah? Tahun datang kan molor. Marah belum molor. Kibuk belum. Masar. Kibuk. Pokoknya tak pernah tentang. Kibuk. Lakan dia pula. Buat encik pernah menolak apa saya kata ubin debat. Ibu debat. Coba menolak. Kibu yang kalau yang tentu. Kibu yang. Tapi apapun yang diminta tak pernah menolak. Mulut terbenau, nyimpen. Dia ni kesiapan dan dia kan. Dia kata luang ke mulut. Ke mulut dia kepada. Jadi siapa tu mulut dia pilih emas boleh. Terus bertahun je ni kan. Sudah 10 tahun. Hari ini minta motor. Dia minta motor. Jom aku minta umpah nanti motor tiba ada acara mengaji nang perang buya mata mau motor jom repot kibuk aja kibuk lagi motor Agia beda Aria Agia lagi motor Agia ini gini pak oleh sekian bulan mereka ngocak beli Agia mereka beli lagi motor Agia sekian bulan tak ngocak boleh jom ibu kalau mereka haji ini kok terus umroh aku dengan buya ini umroh cek aneh nih kan lempai nampak setengah nolak penjenengan apa minta motor gada cek yang minta umroh gada mungkin dibilang nyaman bisa motor kebutuhan benar ini jawabnya gibuk lemah kan daftar dah dulu umroh nak ini ada daftar lagi Abang di motor, memiliki motor, lalu terakhir umur dan umur. Abang lah pada daftar haji sudah berapa tahun yang lalu. Pokok anak saya membunga kementuan membahagiakan orang tuanya yang berbakti, membunga, memperak orang tuanya. Tak kira orang di sekitar. Aku jujur banyak banget. Bahkan mau bahagia, tahu banyak contoh-contoh seperti itu banyak dari zaman Nabi, sahabat sampai zaman sekarang itu banyak contoh anak yang berbakti kepada orang tua yang hidupnya sukses. Alhamdulillah, moga-moga kalian semua anak-anakku semua ini santri pesantren Al-Huda jadi anak-anak yang solehin, yang sukses dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terpulang pokok doa. Cuma sebelum doa, mari cak kerja, ya, cak kerja, cak baca. Doa itu rohal ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Maka ketika doa angkat tangan seperti ini, doa. Terus dalam pikiran. Kalau kalian tahu yang sebenarnya, kalau kalian sadar bahwa dengan siapa kalian berbicara, dengan siapa kalian berdoa, dengan siapa kalian curhat itu. Mohon amat tahu ketika doa ada cabai siapa, kebutuhan di siapa, curhat di siapa. Mohon amat sadar, tahu bahwa kita berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah. Ketika sholat tadi juga siapa ngadep ke siapa, rumah tahuku nyaman doa, nyaman apa itu. Maka ketika doa yakini bahwa kita berhadapan dengan Allah, bahwa doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu kamil mazidah. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka wa nafsan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu radida, walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Bersama Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, pada malam yang mulia ini ya Allah, kami bersyukur bersama dan bunda ini ya Allah. Berikan hidayah-Mu ya Allah, turunkan hidayah-Mu kepada hamba-Hamba-Mu ini ya Allah. Berikan petunjuk-Mu ya Allah, ya Allah. Semua yang hadir anak-anak kami ini ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang sholihin wa sholihat, anak yang baik ilmunya ya Allah, anak yang baik akhlaknya ya Allah, anak yang beribadahnya ya Allah, anak yang kuat imannya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah, anak yang bisa diadakan dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Allah, berikan karomah Quran-Mu ya Allah, berikan barokah Quran-Mu ya Allah pada kami semua yang hadir ini di kampung ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami ya Allah, selamatkan dunia akhirat ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka imanana fi hayatina wa 'inda mamatina, faghfir alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya rabbana ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Mohon maaf ada kekurangan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum